Firdaus Oiwobo mengaku tidak sadar dirinya naik ke atas meja saat kliennya ngamuk dalam sidang kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari 2025. Firdaus mengaku apa yang dilakukannya itu secara spontan. Dia meminta pada PN Jakarta Utara untuk membuka CCTV yang ada di ruang persidangan saat kericuhan itu terjadi. Saat kericuhan terjadi, dia mengklaim merasa panik karena melihat kliennya Razman dicekik hingga dianiaya jaksa dan 2 orang yang menggunakan batik. Firdaus menyebut persidangan dugaan pencemaran nama baik yang disangkakan pada kliennya itu penuh dengan ketidakadilan, khususnya dari majelis hakim persidangan. Menurut dia, majelis hakim tidak bersikap adil. Diketahui kericuhan terjadi saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Razman Nasution. Razman disebut mengamuk karena permintaannya untuk menggelar sidang secara terbuka tidak dikabulkan dan menghampiri Hotman Paris yang memberikan kesaksian. Majelis Hakim PN Jakarta Utara kemudian meninggalkan ruang sidang karena kondisi yang tidak kondusif. Dari video yang beredar di media sosial, tampak salah satu pengacara dari tim kuasa hukum Razman naik ke atas meja persidangan dan menginjak-injaknya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bentar, saya tidak tahu siapa yang menaikkan saya ke atas meja itu. Jin mungkin, Pak. Mungkin jin ya, Pak ya, yang naikkan Bapak di atas meja. Itu pun Bapak kalau nggak ditunjuk-tunjuk ya, itu Bapak bakal terusin tuh naik meja, Pak. Itu kan habis Bapak ditunjuk, terus Bapak putar arah, turun. Orang Bapak aja malah maju kok. Kalau merasa Bapak dinaikin, Bapak marah dong. Turun sendiri, langsung turun gitu, nggak maju ke depan. Itu Bapak sempat maju loh, Pak. Gak habis pikir di pikiran aku katanya, saya ada yang naikkan katanya. Mungkin jin ya, Pak ya. Ada yang bingung nih guys. Bingung kenapa dia bisa sampai naik ke meja. Dia bingung. Jangankan dia, kita aja sebagai penonton udah jelas bingung. Dia sendiri yang naik ke meja tapi dia bingung siapa yang membuat dia naik ke meja, siapa yang mendorong dia ke atas meja. Jadi katanya dia nggak tahu apa-apa, tahu-taunya dia naik ke atas meja. Ngeri. Ilusi berarti. Siapa yang naikkan si Daus ini ke meja? Siapa yang effort ngangkat dia ke meja? Beratnya berapa dia ya? Ngomong. Giliran rame sekarang katanya ada yang naikkan dia ke meja. Sebelumnya ngomongnya bahwa saya spontanitas, refleks. Sekarang ada yang dia ngomong lagi, sekarang ada yang naikkan ke meja. Setelah rame kemudian ini disebut contempt of court dan ada yang mau proses nanti. Ada kelucuan. Kemarin bikin bintang-bintangan, sekarang bikin lucu-lucuan. Kofar kafir. Nih gue kasih tahu ya, gue sebagai seorang kafir, sekafir-kafirnya kita punya adab, punya akhlak yang baik, oke? Kita sebagai orang kafir paling pantang banget naikin kaki di atas meja, apalagi sampai berdiri di atas meja. Kita memang orang kafir, tapi kita bukan orang yang pura-pura gila. Tolong ya, jangan pura-pura gila pakai acara bawa kafir-kafir lagi. Kalau memang dari diri lu sendiri yang gak punya adab sebagai pengacara, orang yang berpendidikan, orang yang tahu hukum, ya jangan kofar kafir deh, sumpah. Dia naik ke atas meja persidangan ngerasa bahwa kliennya itu sedang dicekik. Tapi yang menjadi logika aku adalah dengan dia naik ke atas meja persidangan, apa yang diharapkan? Bisakah dia tiba-tiba meloncat itu membantu kliennya supaya nggak dicekik? Ya nggak juga gitu loh. Sekarang balik lagi ke awal peristiwa ini terjadi adalah kliennya mendatangi seorang pelapor yang dalam hal ini mungkin kita sebut saja korban dan mau menyentuh gitu loh. Sedangkan korban ini yang Hotman Paris ini kan dilindungi oleh undang-undang. Gimana pun semua yang ada di sana, jaksa, pegawai pengadilan dan lain-lain pasti akan melindungi Bang Hotman, bukan karena dia seorang Hotman Paris, tapi karena dia adalah seorang pelapor. Memang wajib dilindungi, itu ada undang-undangnya. Kalau lu aja kagak tahu, apalagi kita. Kaki-kaki lu, kenapa nanyanya sama kita-kita? Yang naiknya lu, kok nanya sama kita-kita? Kagak salah itu, hah?
Kayaknya tuh kaki sama badan habis kesenggol soang. Jadi ujuk-ujuk aja ada di meja gitu. Coba lapor ke hansip terdekat, siapa tahu bisa diperiksa kaki sama badan lu. Biar diketahui siapakah yang membuat badan sama kaki lu ini ada di meja persidangan gitu. Ya kan, biar diuji gitu. Kemarin lu bilang katanya refleks. Terus setelah itu lu bilang lagi, lu bilang spontan. Tapi sekarang belaga amnesia, kagak tahu siapa yang ngebuat lu ada di atas meja. Jadi yang bener yang mana, Coda? Makanya Coda, kalau ingin menjadi pembohong yang baik dengan benar, minimal sedikit profesional, sedikit konsisten gitu. Agar congor sama otak ini sinkron gitu, agar nyambung. Makanya lain kali pas pembagian, otak dan congor tuh hadirnya bersamaan, jangan terpisah. Habis sebelumnya cuma mengejar paket lengkap dan paket hemat sih. Iya, giliran pembagian congor hadir paling depan, pas pembagian otak kagak pernah hadir, mandol. Aduh, saya nggak habis pikir. Ada ya pengacara-pengacara yang asal bunyi, asal ngomong, cuma modal berani doang, tapi isinya nol. Bahkan dia nggak sadar dan nggak niat kalau dia naik ke meja. Nggak masuk akal apa alasan itu. Yang aku mau bahas di sini adalah makin kesini kualitas pengacara itu makin downgrade. Karena apa? Syarat untuk menjadi pengacara sekarang itu sangat-sangat mudah, 25 tahun minimal. Sudah melalui pendidikan khusus profesi advokat PKPA. PKPA, jangankan 3 bulan, 6 bulan. Ada yang cuma ekspres 1,5 bulan sudah lulus pendidikan. Apakah itu bisa mencakup seluruh ilmu yang harusnya dia peroleh sebagai seorang advokat? Saya nggak jamin semua orang dapat ujian profesi advokat, lalu sudah magang 2 tahun di kantor advokat. Sekarang, surat keterangan magang, saya jamin, nggak semua itu asli. Nggak semua orang itu menjalani benar-benar 2 tahun di kantor advokat. Tinggal bayar ke advokat yang sudah berpraktek cukup lama, ngeluarin surat keterangan magang, selesai. Terus lalu disumpah di pengadilan tinggi. Sudah jadi advokat, gitu aja. Gimana nggak tambah lama tambah downgrade kualitas advokatnya kalau syaratnya segampang itu? Organisasi advokat sekarang itu juga kejar tayang. Pokoknya terima duit untuk PKPA, untuk upah, terima duit, selesai. Pokoknya banyak-banyakan peserta. Ini yang harus kita perbaiki. Saya sangat gak setuju kalau syaratnya itu semudah itu. Walaupun saya pun produk dari syarat yang mudah itu. Tapi apakah semua orang itu mau belajar? Saya nggak jamin sih. Loh kok, terus kalau syaratnya terlalu mudah gimana? Kan masih banyak orang yang mau jadi pengacara. Nanti kalau terlalu sulit, nggak bisa mencapai cita-citanya. Hei, advokat itu penegak hukum. Advokat itu officium nobile. Advokat itu adalah profesi yang mulia, bukan sekedar profesi. Kalau nggak mumpuni jadi pengacara, nggak usah jadi pengacara. Kerja yang lain aja. Dagang apa kek, dagang gorengan kek, bisnis apa kek. Gak usah ngancurin martabat satu profesi advokat, tak perlu. Indonesia pun juga gak diuntungkan kok dengan adanya kamu sebagai pengacara. Kalau kamu kerjanya awur-awuran, tabrak hukum sana, tabrak hukum sini. Jadi ya warga TikTok, hati-hati cari pengacara. Pertanyakan integritasnya. Jangan yang siang ngomong A, malam ngomong B, besoknya ngomong C. Hindari pengacara macam itu. Hindari pengacara yang hanya bisa ngomong. Karena pengacara itu bukan profesi yang sekedar pintar ngomong. Pengacara itu yang melindungi kepentingan hukummu. Ya, tolong diingat-ingat itu.